Ada dua waktu yang betul-betul harus kita perhatikan. Untuk kita tarik tuas remnya kita tarik tuas remnya kita dari kemaksiatan dan dosa ketika kita sudah melihat dua perkara. Kalau kita sudah menjumpai dua kondisi. Yang pertama, yaitu adalah ketika kita sudah memiliki keturunan. Kalau sudah memiliki keturunan, tolong berhenti dari dosa, berhenti dari maksiat. Ya, karena keturunanmu akan merasakan dampak maksiatmu sebagaimana penyakit gula bisa berdampak pada keturunan. Ini yang kita harus paham. Yang kedua, waktu yang kamu harus menarik tuas rem supaya menahan kita dari dosa dan kemaksiatan itu yang kedua. Ketika kita mendapati orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau kita sudah mendapati orang tua kita sudah meninggal dunia, tolonglah berhenti dari dosa. Kenapa? Dosa itu akan menghalangi doamu kepada orang tua sebagaimana kotoran menghalangi indahnya mobil yang kita miliki, sebagaimana kabut menghalangi doa. Sebagaimana kabut menghalangi mentari, sebagaimana dosa menghalangi doa yang kita panjatkan. Solihkan diri kita. Ya. Kesolihan seorang anak kepada orang tua itu, Masya Allah, membuat orang tuanya tersenyum di hadapan Allah. Ya. Membuat orang tuanya akan bangga di hadapan Allah ketika anak yang mereka tinggalkan mencintai kehidupan akhirat yang juga akan menjadi tempatnya mereka kalau mereka sudah ditakdirkan ajal untuk menjumpai dan bersama kembali dengan orang tua mereka di alam barzakh. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga dan kepada seluruh karyawan, kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan sore kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita, selalu memberikan kepada kita ampunan dalam setiap langkah dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah, kepada Rabb yang telah mencintai kita dan memberikan kasih sayang kepada kita tiada putus dalam setiap jejak perjalanan kehidupan kita. Apapun yang terjadi di masa lalu, maka sesungguhnya tidak ada yang salah, sebagaimana tidak ada yang perlu kita khawatirkan tentang masa depan. Karena semuanya berada di dalam pengaturan Allah dan berada pada kasih sayang Allah yang begitu sempurna. Allah menciptakan alam semesta ini dengan jutaan planet yang bertebaran di alam semesta. Yang jarak antara satu planet dengan planet yang lain sejarak jutaan kecepatan cahaya. Dan kita mendapati sesungguhnya semua pengaturan planet yang bertebaran di alam semesta ini berada dalam pengaturan yang indah. Sampai kita menjumpai dan kita mendapatkan tidak ada benturan antara satu planet dengan planet-planet yang lainnya. Kalaulah Allah yang mengatur planet yang notabene lebih kuat, lebih besar, lebih repot daripada kita, makhluk yang lemah dan makhluk yang sekecil ini. Dan itu mudah bagi Allah untuk mengatur planet tanpa ada bertabrakan satu planet dengan planet-planet yang lainnya. Apalagi ketika Allah mengatur manusia yang jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil daripada planet itu. Maka tentunya jauh lebih mudah. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kita berada di dalam pengaturan Allah yang begitu sempurna. Kita berada di dalam pengaturan Allah yang begitu lapang dalam urusan rahmatnya pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepadanya bukan hanya karena materi yang kita telah kumpulkan, bukan karena finansial yang telah kita dapatkan, tapi bersyukur karena semua kehidupan kita, apabila kita mengerti, tidak ada satupun kehidupan kita kecuali membawa kebaikan untuk kita. Selama kita ridho yang dibalut dengan kesyukuran kita kepada Allah. Selama hidup kita selalu diliputi dengan kesyukuran, kebahagiaan yang kita dapatkan melebihi kebahagiaan sang raja ketika memiliki kerajaan wilayah dengan kerajaan wilayah yang begitu luas. Selama kita ridho kepada kehidupan kita yang dibungkus dengan kesyukuran kita,
maka melebihi orang-orang yang mereka terkaya di dunia ini, kelapangan yang kita peroleh. Semoga Allah memberikan kepada hati kita supaya hati kita senantiasa bersyukur kepadanya. Amin. Kita tentunya memahami betul kewajiban kita di dalam kehidupan ini adalah kewajiban kita untuk mencari keridhaan dari Allah. Ini merupakan why kenapa kita diadakan oleh Allah pada kehidupan kita. Why-nya itu adalah bagaimana kita diberikan kehidupan supaya kita mampu menjemput rahmatnya Allah dan ridhanya Allah. Kompetisi yang paling benar di atas muka bumi ini bukan kompetisi mencari dunia. Tapi kompetisi yang paling benar itu adalah kompetisi seorang mukmin di dalam kebaikan untuk menjemput rahmatnya Allah. Karena siapapun yang telah mendapatkan rahmatnya Allah selamat di dunia. Dan pastinya pada kehidupan abadi dia akan merasakan sebuah kenikmatan maksimal yang tidak pernah putus dan jeda kenikmatan itu kalau dia dapatkan pada kehidupan di akhirat. Ketika kita mendapatkan rahmatnya Allah. Inilah yang menjadi kewajiban kita. Dan itulah yang menjadi why, mengapa kita dilahirkan pada kehidupan. Karena dengan kita mengerti why-nya kita ketika dilahirkan, menjadikan kita paham bagaimana kita harus tetap berada pada track ini supaya kita bisa menempuh rahmatnya Allah. Orang yang paham why-nya ini, maka mereka tidak akan mudah kecewa. Kalaupun dia tidak mendapatkan simpati manusia, ya tidak ada masalah. Bukan why-nya kita mendapatkan simpati manusia kok. Dapat alhamdulillah, tidak dapat karena mereka membenci apa yang kita yakini dari kebenaran, ya tidak ada masalah. Kalau kita tidak mendapatkan dunia secara maksimal dan bergelimpang, ya tidak usah kita sedih. Karena memang why-nya kita kan bukan untuk nyari dunia secara berlebihan. Kalau ternyata di dunia ini kita tidak mendapatkan jabatan yang tinggi sebagaimana yang menjadi harapan sebagian besar orang, yang tidak usah kita kecewa. Karena why-nya kita bukan di situ. Kita justru sedih kalau dalam kehidupan yang singkat ini, dimulai dari kita balik, lalu dihitung sampai kita nanti ditakdirkan wafat, kalau kita tidak mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa itu yang kita sedihkan? Karena why-nya itu, goals-nya tidak dapat ketika kita tidak memahami why-nya. Nah, inilah yang menjadikan kita sebagai bagian dari upaya kita untuk mendapatkan goals-nya kita. Dengan kita memahami why-nya kita, itulah yang menjadikan kita akhirnya juga paham. Kenapa proses kita di dalam rumpun ilmu kita mempelajari tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Karena buku ini berisi lembaran-lembaran referensi yang akan menyajikan kepada kita bagaimana upaya kita supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Menjemput rahmatnya Allah tidak bisa didapatkan dengan modal semangat. Menjemput rahmatnya Allah tidak bisa didapatkan dengan modal kebodohan. Karena sesungguhnya berapa banyak orang yang bersemangat ketika menjemput rahmatnya Allah, tapi kalau salah petunjuknya berakibat tragis. Dia tidak akan jadi mendapatkan rahmat, tetapi justru bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita di dalam mencari ridhonya Allah hanya bermodal dengan perasaan, berapa banyak perasaan yang menjerumuskan kita, maka tidak ada sumber tenaga yang bisa menjadikan kita meraih rahmatnya Allah kecuali adalah dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita pada kesempatan ini dan kesempatan panjang sebelum ini kita membahas secara paralel bagaimana kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan dan meraih cinta dan ridhanya Allah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Salah satu di antara golongan mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah, ataupun ibarat kata yang lebih indah, anak tangga yang ke-17, supaya kita bisa mendapatkan kecintaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah bagaimana kita senantiasa memberikan bakti kita yang terbaik kepada orang tua. Ini merupakan salah satu anak tangga yang tentunya tidak bisa dipisahkan pada sebuah obsesi besar kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena surga pintunya tidak pernah dilewati oleh manusia yang mereka tidak mendapatkan ridho dari orang tua.
kesolihan itu berbanding lurus bagaimana baktinya seorang anak kepada orang tuanya, mau terima atau tidak terima, mau suka atau tidak suka, maka sesungguhnya Allah memberikan syarat pintu tengahnya surga tidak bisa dilewati oleh siapapun kecuali anak yang mereka mendapatkan ridho dan restu dari orang tuanya pada kehidupan di dunia. Tahukah kita untuk menjadi sebuah tambahan perenungan untuk kita? Sesungguhnya ada orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan. Kita tentunya sama paham bahwasanya meninggal di peperangan itu merupakan salah satu bentuk tertinggi amalan seorang manusia kepada Allah. Itu puncak amalan itu adalah bagaimana puncak amalan itu adalah berjihad dan mati di jalan Allah. Tapi ternyata kalaupun ada orang yang meninggal di peperangan, tapi ketika dia berperang tidak mendapatkan keridhaan dari orang tuanya, atau dia ketika membela kalimat Allah diiringi dengan sikap durhaka kepada orang tua, kalaulah seseorang yang mati syahid juga melakukan durhaka kepada orang tua, maka demi Allah, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi, dia tidak bisa langsung masuk surga sampai diputuskan nasibnya oleh Allah secara langsung. Dia tidak bisa masuk ke neraka, karena darah yang menetes untuk membela kalimat Allah, darah itu diharamkan oleh Allah. Darah itu diharamkan oleh Allah untuk dijilat oleh api neraka. Tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena Allah mengharamkan pintu surga dilewati sama mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Walaupun dia berjihad sekalipun, jihadnya tidak bisa banyak membantu dia untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau dia sudah durhaka kepada orang tua, untuk mengagetkan kita, untuk menyadarkan kita. Tidak bisa kamu itu untuk dapatkan rahmat kalau kamu tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Inilah pentingnya kita mempelajari ini. Dan kalau tidak salah ini sudah pertemuan yang kelima, pembahasan golongan yang ke-17. Saking begitu dalamnya materi ini kita ulik dari para ulama. Kita hari ini akan mulai membahas. Setelah kita mengetahui berbagai macam hal tentang masalah birrul walidain yang telah kita pelajari, sekarang kita akan menuju pada pembahasan yang terakhir pada golongan yang ke-17, mereka yang mendapatkan keridhaan dari mereka yang berbakti kepada orang tua. Yang kita bahas itu adalah apa sih realisasi kita di dalam kita berbuat baik kepada orang tua? Apa makna birrul walidain itu? Ya. Jadi makna birrul walidain itu apa? Yang betul-betul harus kita pahami dan harus kita mengerti. Karena banyak di antara manusia yang berstatus anak hari ini, mereka itu tidak tahu arti birrul walidain yang sebenarnya itu apa. Sebagian ada yang mempersepsikan dan mendefinisikan bahwasanya arti birrul walidain itu adalah memberikan harta yang ditransfer, dikirimkan kepada orang tuanya di akhir bulan untuk membiayai kebutuhan harian dari sang ibu ataupun sang bapak. Lalu merasa cukup bahwasanya birrul walidain diwakili dengan harta dan uang yang ditransfer. Ya tidak salah, karena itu juga perbuatan mulia. Tapi menganggap bahwasanya birrul walidain terwakili dengan transfer yang kita kirimkan, maka itu merupakan sebuah kekurangan dan ketidaksempurnaan kita memahami arti birrul walidain ini. Makanya setelah kita paham bagaimana keutamaan birrul walidain, bagaimana penyebab kita tidak bisa birrul walidain, salah satunya dendam pengasuhan atau luka pengasuhan, cinta kepada dunia secara berlebihan, minimnya kita mempelajari agama dan circle yang buruk, itu merupakan 4 faktor yang menjadikan manusia tidak bisa berbakti kepada orang tua. Sekarang kita menuju kepada klimaksnya. Lalu berbakti kepada orang tua itu kayak apa? Di dalam makna yang tercakup pada kehidupan. Apakah transfer itu cukup? Apakah memberikan hadiah mobil dan rumah itu cukup? Lalu yang lain sudah selesai? Tentunya ini yang harus kita kembalikan pembahasannya dalam perspektif ilmu yang dijelaskan dan digambarkan oleh para ulama salaf, dari para ulama terdahulu. Sekarang mari kita bahas. Kalaulah memang memberikan rekening atau memberikan uang kepada orang tua kita di akhir bulan untuk membiayai kebutuhan mereka,
ternyata itu bukan mewakili arti birrul walidain yang seutuhnya pada kehidupan manusia. Sekarang apa arti birrul walidain itu? Apa sih arti birrul walidain itu? Dan bagaimana seorang anak dikatakan birrul walidain? Mari kita bahas. Para ulama lalu menjelaskan kepada kita arti birrul walidain itu memiliki beberapa poin makna. Poin yang pertama ketika seseorang manusia dikatakan dia telah membaktikan diri mereka dan telah memberikan kebaktian mereka kepada ibu dan bapaknya, maka tidak ada arti birrul walidain yang pertama kecuali adalah yang pertama, yang paling pokok. Hadiah terbaik seorang anak kepada orang tua adalah bagaimana dia menjadi sholih. Kalau dia perempuan menjadi sholihah. Ini hadiah terindah. Dan ini merupakan bentuk birrul walidain. Berkualitas dan paling mahal. Serta paling berharga. Yaitu ketika seorang anak mendisiplinkan dirinya, mendisiplinkan hidupnya untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Maka setiap ketaatan dan ibadah yang dilakukan seorang anak, ketika merespon apa yang diharapkan oleh orang tuanya, lalu dia mengamalkan apa yang diajarkan orang tuanya, supaya dia menjadi pribadi yang sholih, lalu dia merespon dengan sigap, akhirnya dia menjadi pribadi yang sholih, dia taat, menjaga dirinya dari perkara yang haram, bergegas di dalam perkara yang Allah cintai. Setiap kesolihan itu merupakan birrul walidain yang luar biasa. Dan itu hadiah yang tidak dibungkus kado, tapi justru paling melapangkan kehidupan orang tua di masa tua dan paling melapangkan orang tua kita dalam urusan barzakh. Ya. Ini yang kita harus paham. Maka untuk kita yang hari ini masih belum bisa memberikan hadiah umroh, untuk kita yang belum bisa memberikan hadiah mobil, ya, untuk orang tua kita, tidak usah sedih. Tidak usah sedih. Teruslah berdoa kepada Allah supaya bisa memberikan itu sebagai hadiah dan kado indah untuk orang tua kita. Tapi kalau kedudukan itu, makom itu belum kamu peroleh dan belum saya dapatkan, tidak usah sedih. Kita taat kepada Allah, menjauhi dosa-dosa besar, lalu berkomitmen untuk melaksanakan ketaatan, maka itu pun sudah merupakan birrul walidain dan bisa jadi itu lebih utama daripada mereka yang memberikan hadiah mobil ataupun umrah kepada orang tuanya, tapi mereka masih berkubang dengan kemaksiatan dan dosa ketika mereka memberikan hadiah umrah itu dan hadiah mobil itu. Ini yang kita harus paham. Ya. Makanya akhirnya ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada para ulama. Ada kondisi dua orang. A, kondisinya dia bergelimang harta dan memberikan hadiah-hadiah istimewa untuk orang tuanya. Dikasih hadiah mobil, dikasih hadiah haji, dikasih hadiah rumah. Hajinya haji furoda. Tapi sang anak tidak peduli tentang agamanya. Dia tidak melaksanakan sholat. Dia tidak banyak berdoa. Dia tidak yakin kepada Allah. Dia masih banyak melakukan kemaksiatan. Dan itu yang terjadi pada kelompok A. Ada yang B. Ada yang tidak bisa memberikan hadiah mobil. Belum bisa memberikan hadiah umrah karena keterbatasan materi dan finansialnya. Tapi sang anak terus berusaha untuk sholih karena dia ingat bahwasanya dia merupakan legasinya orang tua dia di hadapan Allah. Lalu dia sholih, dia taat, dia menjauhi perkara dosa dan perkara kemaksiatan. Mana yang jauh lebih utama di antara keduanya? Para ulama lalu mengatakan yang B lebih utama daripada yang A. Yang B lebih utama daripada yang A. Kenapa? Karena sesungguhnya ketaatan itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kesolihan seorang anak ketika mereka melakukan kehidupan ini sesuai dengan titah dan perintah yang Allah berikan, itu merupakan perkara yang tidak bisa dirusak dengan apapun, baik dengan musibah apapun, ataupun dengan gempa, ataupun dengan tsunami sekalipun. Tidak bisa. Kenapa? Ya karena ketaatan dan kesolihan itu menjadi sesuatu yang langsung dijaga oleh Allah ketika yang melakukan itu ikhlas dan akan terus memberikan kebaikan kepada orang tuanya ketika sang anak itu selalu solih. Beda dengan hadiah mobil, beda dengan hadiah umroh, beda dengan hadiah mobil, maaf, dengan hadiah rumah.
Hadiah mobil dan rumah itu lekang oleh waktu dan bisa tergerus dengan kerusakan terjadi musibah alam. Makanya akhirnya itu yang menjadi alasan para ulama mengatakan, sesungguhnya baktimu kepada orang tuamu adalah ketika kamu senantiasa solih dalam hidup. Kesolihan yang selalu kamu jaga. Kesolihan yang selalu kamu disiplinkan untuk dirimu. Kalau kamu niatkan kesolihan itu salah satunya supaya menjadi sebab tenangnya orang tua kita menghadap Allah. Yang telah memberikan amanah kita untuk orang tua kita dari Allah. Lalu mereka sudah kembali kepada Allah. Maka tidak ada yang paling membahagiakan orang tua di kuburnya mereka. Kecuali mereka mendapati anak-anak keturunan mereka berada di dalam ketaatan. Supaya mereka bisa berbangga di hadapan Allah telah meninggalkan legasi dan keturunan yang sujud dan taat kepada Allah. Itu yang menjadi kado terbaik. Ya. Di sisi yang lain, kita tentu paham arti birrul walidain sedemikian besarnya. Ya. Arti birrul walidain itu sedemikian besarnya karena apa? Karena sesungguhnya dengan kesolihan yang kita berikan dalam konteks kita berbakti kepada orang tua, maka sesungguhnya semakin kita mensolihkan diri kita, semakin mudah. Setiap doa kita yang terlontar dari mulut kita, nyampe kepada orang tua kita di usia senja, dan nyampe kepada orang tua kita apabila sudah meninggal dunia. Ketika doa datang dari hamba yang taat kepada Allah dan anak yang taat beribadah kepada Rabb-nya. Karena tidak setiap ibadah. Karena tidak setiap anak ketika berdoa itu nyampe kepada target yang mereka doakan. Sampai anaknya betul-betul berusaha untuk menjadi solih, baru doanya nyampe kepada target dari kesolihan yang dimiliki oleh sang anak ketika meminta kepada Allah di dalam doa. Ini yang kita harus paham. Ya. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati apa yang disampaikan oleh para ulama. Yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang hadis yang sangat terkenal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus. Seluruh amal kebaikannya itu terputus. Kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariah yang diinfakkan mereka ketika hidup. Ya, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dari apa yang mereka ajarkan lalu dikerjakan oleh orang yang mendapatkan pengajaran dari mereka. Dan yang ketiga, waladun sholihun yad'ulahu, anak yang solih yang mendoakan orang tua. Dan sudah sering saya menyampaikan, Nabi tidak menyebutkan kata anak doang, tapi Nabi menyebutkan sifat penyertanya. Anakmu harus solih. Lalu anakmu yang solih mendoakan kamu. Nah, baru doanya nyampe kepada mereka sebagai orang tuanya. Ada syarat kalimat sifat penyertanya. Anaknya harus solih ketika mendoakan orang tua. Lah ini yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Jadi menjadikan anak itu harus solih, itu merupakan sebuah komitmen besar. Dan itu hadiah yang paling berat sebenarnya. Memberikan hadiah umroh itu sebenarnya mulia betul, tapi tidak seberat ketika kita menghadiahkan kepada orang tua kita kesolihan. Hadiah mobil yang kita hadiahkan untuk orang tua kita itu mulia betul itu. Demi Allah itu mulia betul. Tapi kemuliaannya tidak akan pernah mengalahkan kemuliaan ketika seorang anak mengubah gaya hidupnya menuju apa yang Allah cintai ketika dia taat kepada Allah, mengalahkan mereka yang memberikan hadiah ke mobil tanpa ada komitmen meninggalkan larangan. Itu sama sekali berbeda di sisi Allah. Lah inilah yang menjadikan kita paham. Birrul walidain yang pertama itu apa? Taatlah dan solihkan dirimu ketika menjadi anak. Karena kesolehan dirimu merupakan bagian dari investasi orang tuamu di hadapan Allah ketika dia berjumpa dengannya. Ya. Makanya Masya Allah ini hal yang mungkin skip banyak orang. Banyak orang kasih hadiah finansial tapi belum tentu dia bisa memberikan hadiah kemaksiatan. Makanya kalau ada seorang anak, na'udzubillahi min dzalik, dia masih makan riba.
Ada seorang anak dia berzina, ada seorang anak dia melakukan perkara yang menyimpang pada hidupnya. Lalu dia tidak bergegas untuk memperbaiki dan bertobat dari dosa-dosa itu. Dan rutin masih melakukan dosa-dosa itu. Dan masing-masing dari kita paling tahu dosa apa yang kita selalu lakukan dan candu kepada dosa itu. Ingat ya, dosa itu bisa menghalangi proses kita memberikan kebaikan sama orang tua. Sebagaimana dosanya kita mempengaruhi ucapan doa kita kepada orang tua kita. Ini yang kita harus mengerti. Ya. Makanya selalu saya sampaikan ada dua waktu. Ada dua waktu. Ya. Yang betul-betul maksimal. Ada dua waktu yang betul-betul kita harus perhatikan. Ada dua waktu yang betul-betul harus kita perhatikan. Untuk kita tarik tuas remnya kita tarik tuas remnya kita dari kemaksiatan dan dosa ketika kita sudah melihat dua perkara. Kalau kita sudah menjumpai dua kondisi. Yang pertama, yaitu adalah ketika kita sudah memiliki keturunan. Kalau sudah memiliki keturunan, tolong berhenti dari dosa, berhenti dari maksiat. Ya, karena keturunanmu akan merasakan dampak maksiatmu sebagaimana penyakit gula bisa berdampak pada keturunan. Ini yang kita harus paham. Yang kedua, waktu yang kamu harus menarik tuas rem supaya menahan kita dari dosa dan kemaksiatan itu yang kedua. Ketika kita mendapati orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau kita sudah mendapati orang tua kita sudah meninggal dunia, tolonglah berhenti dari dosa. Kenapa? Dosa itu akan menghalangi doamu kepada orang tua sebagaimana kotoran menghalangi indahnya mobil yang kita miliki, sebagaimana kabut menghalangi doa. Sebagaimana kabut menghalangi mentari, sebagaimana dosa menghalangi doa yang kita panjatkan. Solihkan diri kita. Ya. Kesolihan seorang anak kepada orang tua itu, Masya Allah, membuat orang tuanya tersenyum di hadapan Allah. Ya. Membuat orang tuanya akan bangga di hadapan Allah ketika anak yang mereka tinggalkan mencintai kehidupan akhirat yang juga akan menjadi tempatnya mereka kalau mereka sudah ditakdirkan ajal untuk menjumpai dan bersama kembali dengan orang tua mereka di alam barzakh. Ya. Makanya ini yang menjadikan kita paham, ini birrul walidain ini. Dan banyak skip. Ini banyak terlewatkan dari banyak orang. Bahwasanya mereka tidak menganggap bahwasanya proses berbaktinya dia dengan orang tua itu bisa diwujudkan dan bisa direalisasikan dengan ketaatan. Dengan kesolihan yang ada pada hidupnya supaya bisa menjadi kado terbaik untuk orang tua mereka. Jadi tolong dari sinilah kita paham. Jangan mengartikan berbakti kepada orang tua hanya sebatas uang yang kita transfer. Hanya sebatas pembantu yang kita bayarkan. Hanya sebatas listrik yang kita penuhi. Dan sebatas AC yang kita hidupkan untuk orang tua kita. Memang betul itu semuanya indah. Dan semuanya memang betul bernilai mulia. Tapi kemuliaan puncak berbaktinya anak ketika mereka merendahkan hidup mereka di hadapan Allah, yaitu adalah mereka memberikan kesolihan. Siapapun yang mereka memperbaiki sholatnya, memperbaiki sedekahnya, memperbaiki hubungan dia dengan pasangan hidupnya, memperbaiki bagaimana dia bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan keluarganya, maka orang tuanya telah mendapatkan kado. Yang hari ini invisible. Mungkin hari ini kadonya tidak kelihatan. Tapi sejatinya orang tuanya akan membuka kado itu kelak pada kehidupan di akhir. Ya. Makanya kan, pernah ingat gak? Saya sudah sering menyampaikan kan? Tidak setiap anak bisa memberi syafaat untuk orang tuanya sampai anaknya sholih. Sebagaimana keterangan dalam satu riwayat, dalam riwayat Muslim, fima ma'nah anin Nabi SAW, dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi. Ada orang tua yang dihisab bersama dengan anaknya mereka, dan orang tuanya ternyata
memiliki dosa yang lebih jauh, lebih banyak daripada anaknya. Anaknya sudah selesai dalam hisabnya ringan, anaknya solih, anaknya taat. Sampai anaknya melewati sirat, sudah berada di depan surga. Allah perintahkan masuk, maka mereka bertahan tidak masuk. Allah berkata kembali, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Tapi anak-anak itu melihat dan menyadari di dalam surga belum ada orang tuanya. Mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Lalu mereka berkata, ya Allah, kami belum bisa masuk surga sampai kami menjumpai terlebih dahulu bagaimana kondisi orang tua. Lalu Allah menyampaikan berita kepada anak-anak itu yang mereka rela berhenti di depan pintu surga. Mali arohum. Kenapa sih orang tuamu masih di belakang untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan dan perkataan dia ketika hidup? Lalu anak itu tetap bertahan di depan pintu surga. Sampai akhirnya Allah memberikan izin untuk memberi syafaat kepada anak-anak yang rela menunggu bapak dan ibunya di depan pintu surga. Nih, aku berikan izin untuk memberi syafaat. Ini aku berikan izin untuk memberi syafaat. Ketika anak itu diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat di depan pintu surga, maka tidak ada yang diingat memorinya anak tersebut kecuali adalah satu, bapak dan ibunya. Maka mereka langsung memberikan syafaat yang mereka peroleh dari sisi Allah, mereka berikan kepada orang tua, dan Allah meridhoi karena orang tuanya muslim. Orang tuanya akhirnya mendapatkan syafaat dari orang tua, dari anaknya, sampai akhirnya mereka diringankan hisabnya, melewati siratnya, berkumpul dengan anak mereka di depan pintu surga, sampai Allah mengatakan, udkhulul jannah antum wa abakum. Ini orang tuamu, masuklah kalian ke surga bersama-sama. Masuklah orang tua itu ke dalam surga. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya saja. Tapi mereka mendapatkan surga disebabkan karena mereka menjumpai anak-anak mereka lah yang memberi syafaat untuk mereka dalam kehidupan di akhirat. Coba, tidak main-main. Ya. Misal, anak saya, anak kita, kaya raya. Kekayaan dari anak kita yang kaya raya itu tidak akan kita manfaatkan dan tidak bermanfaat untuk kita kalau sudah meninggal dunia. Bukan berarti kita tidak senang kalau anak kita kaya. Ya senang, alhamdulillah. Akhirnya anak kita tidak menjadi beban untuk orang lain. Tapi kesenangan kita, selaku orang tua mendapatkan rezeki anak kita berlimpah, maka itu harus disertai dengan sebuah proses kesadaran. Kekayaan anak kita itu hanya kita nikmati ketika kita masih hidup bersamanya. Kalau sudah meninggal dunia, kita tidak pernah peduli rekening dia itu berapa sampai rekening itu dimanfaatkan di jalan Allah. Ya. Kalau anak kita ganteng, anak kita lucu, anak kita putih, anak kita tampan, tidak akan ada rasa yang kita dapatkan berlebih. Tidak ada rasa istimewa di dalam kehidupan kita. Kalau anak kita hanya mulus secara fisik, ketika kita akan meninggal dunia atau ketika meninggal dunia, sudah tidak ada manfaatnya untuk kita. Tapi ketika anak kita solih, long lasting sampai kehidupan kelak, dimensi akhirat dilewati oleh anak mereka, maka anak itu pun tetap memberi manfaat kepada orang. Kesolihan anak itu dampaknya besar kepada. Kenapa kok harus solih, Ustadz? Yang penting kan orang tuanya mendidik. Loh, kalau Allah samakan antara orang tua yang mendapatkan anak yang solih, disamakan dengan orang tua yang mendapatkan anaknya tidak solih, lalu disamakan statusnya, sifat keadilan Allah hilang. Nanti orang tua yang berusaha mensolihkan anak disamakan usahanya dan ikhtiarnya dengan orang tua yang tidak mensolihkan anak mereka. Kan jadinya akhirnya ada kezaliman kalau semacam itu. Makanya Allah bedakan. Orang tua yang betul-betul berusaha untuk anaknya solih, Allah istimewakan mereka dengan seluruh pengorbanan mereka, dengan seluruh tirakat, perjuangan, pengorbanan yang mereka berikan untuk mensolihkan anak. Dibedakan dengan orang tua yang tidak pernah memiliki sebuah keinginan, pengorbanan, effort, tirakat untuk mensolihkan anak. Karena sekali lagi,
anak yang soleh itu anugerah besar. Kalau anak sudah soleh, orang tuanya itu ringan dalam kehidupan di akhirat. Karena separuh beban itu dari kewajiban dia untuk bertanggung jawab sudah dipikul sama anaknya yang soleh. Artinya orang tuanya itu sudah ringan separuh dari pertanggungjawaban. Kenapa? Anaknya soleh. Dan siapapun yang anak itu soleh, lalu mereka berbuat ketaatan, sampai akhirnya anak itu betul-betul soleh pada kehidupannya, maka sesungguhnya, maka pada saat itulah karunia terbesar pada kehidupan manusia diperoleh ketika sudah mendapatkan anaknya soleh. Itulah arti birrul walidain yang pertama. Ya maaf ya, bukan berarti nanti kita mendiskreditkan, ya, bukan berarti nanti kita mendiskreditkan orang yang baru bisa memberikan hadiah mobil dan rumah untuk orang tuanya lalu kita celah. Cuma kasih hadiah mobil dan rumah tapi tidak ngasih kesolihan. Buat apa? Jangan gitu. Ya tetap bagaimanapun menghadiahi mobil, menghadiahi rumah bagi yang mampu itu kemuliaan besar. Menghadiahi umroh, menghadiahi haji untuk orang itu kemuliaan besar itu. Gede banget itu. Tapi sekali lagi kemuliaannya tidak akan mengalahkan hadiah terindah anak ketika dia saleh. Ini sekaligus pula menjadi kabar surga bagi hari ini anak-anak yang masih diuji dengan turbulence ekonomi dan dunia pada kehidupan mereka. Banyak anak yang sering nangis, ya Allah Ustadz, ibu saya sampai meninggal dunia, saya belum bisa ngasih hadiah apa-apa. Ya Allah Ustadz, bapak saya meninggal dunia padahal beliau pengen haji, saya ngumpul-ngumpulkan uang malah bapak meninggal dulu. Tidak usah sedih, akhi. Ini ada kabar gembira. Kalaupun akhirnya kamu belum sempat untuk menghajikan orang tuamu meninggal. Kalau kamu belum sempat memberikan hadiah rumah ketika orang tuamu kontraktor dari satu rumah kepada rumah yang lainnya ketika ngontrak. Dan antum pengen memberikan hadiah rumah, tapi mereka keburu meninggal dunia sebelum antum uangnya terkumpul untuk membelikan rumah yang nyaman untuk orang tua antum. Tidak usah sedih, tidak usah menyalahkan takdir. Karena apa? Selama antum soleh itu sudah hadiah terindah untuk mereka. Itu sudah hadiah terindah. Ya, jadi simpelnya, kalau ada di antara kita akan melakukan dosa, ingat orang tua kita. Ketika ada di antara kita tergiur, tergoda dengan riba, ingat orang tua kita. Kalau ada di antara kita sampai akan terperosok dengan perilaku zina, ingat bapak dan ibu kita. Karena dosa-dosa itu seketika akan menghalangi doa kita untuk orang tua kita. Coba kita bayangkan dalam bentuk yang lebih real ya dalam kehidupan. Misal, naudzubillah min dzalik, ada laki-laki perempuan umur 16 tahun, 17 tahun berzina. Naudzubillah min dzalik. Mereka berzina. Setelah mereka berzina, 1-2 hari mereka pulang ke rumahnya mereka masing-masing habis berzina. Dan mereka tidak merasa bersalah dengan zina itu karena sudah menganggap itu bagian dari tren hidup. Setelah mereka berzina, mereka lalu ingat ibunya. Wah, ibu itu sayang banget sama saya. Terus berdoa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kira-kira nyampe itu doanya? Enggak lah, kata para ulama. Dosa zinamu itu yang masih kamu nikmati dan kamu tidak sesali, itu yang menjadikan doamu tertahan. Sebagaimana pasir menutupi keindahan bunga ketika pasir itu sudah ada badainya. Tidak akan bisa. Ada orang makan riba terus dan dia tidak menyadari betapa bahayanya riba. Lalu akhirnya dia tetap pakai riba terus, kemudian dia tidak berkomitmen untuk meninggalkan riba itu, dia mendoakan, ya Allah ampunilah dosa orang tuaku, tapi riba masih dimakan. Kira-kira nyampe orang tuanya doanya? Nggak nyampe lah. Nggak nyampe lah. Dan itulah yang paling mengkhawatirkan. Makanya sedih kalau kiranya kita justru kadang-kadang mendapati kondisinya itu agak terbalik. Kondisinya terbalik itu bagaimana? Kondisinya begini.
Yaitu ketika kita menjumpai ada orang tua yang justru mendorong anaknya, untuk berbuat maksiat dengan profesinya. Mungkin karena orang tuanya belum paham, dia dorong anaknya dengan profesi yang sebenarnya profesi itu adalah syubhat untuk orang tuanya. Tapi dia malah justru yang mendorongnya. Maka justru orang tualah yang akhirnya apa? Secara tidak langsung, kalau dia mendorong anaknya untuk melakukan satu profesi, yang sifat dari profesi itu ada kemaksiatan, justru orang tuanya sendirilah yang merencanakan bagaimana doanya anak itu tidak nyampe kepada dirinya. Makanya inilah pentingnya setiap orang tua itu belajar. Belajar, supaya dia paham mana yang haram, mana yang halal, mana yang syubhat. Supaya dia tidak salah mencetak anaknya. Dan supaya anak tetap tahu mana yang boleh dia kerjakan. Supaya dia tetap bisa terjaga dari yang haram. Sekali lagi, birrul walidain yang pertama. Solihkanlah diri kita di dalam kehidupan dengan sebuah niatan. Ya Allah, semoga kesolihan saya, ketaatan saya kepadamu ya Allah, datangnya saya ke masjid ya Allah, saya bersabar ya Allah, saya bersedekah ya Allah, mengalir untuk orang tua saya yang telah sepuh, mengalir untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia. Dan itulah kado tercantik tanpa dibungkus dengan pita, tapi menggelegar, melapangkan kehidupan barzah setiap orang tua. Nah, itu yang kita harus lakukan. Banyak anak hari ini karena belum paham, mengejar kekayaan terus. Karena merasa kekayaan itu merupakan hadiah terindah untuk orang tuanya. Ya, tidak apa-apa sebenarnya untuk mendapatkan kekayaan itu tidak salah. Tapi kalau menganggap bahwasanya kekayaan itu hadiah paling indah untuk orang tua, ya salah. Hadiah terindah untuk orang tua adalah kesolihan kamu, ketaatan kamu. Kamu nutup aurat, itulah hadiah untuk orang tua. Karena kalau kamu menutup aurat, bapakmu akan ditanya sama Allah, ini anakmu nih gimana sih nggak nutup aurat? Ketika kita tergiur dengan riba, lalu kita mengatakan tidak untuk riba. Itu hadiah terindah untuk ibu kita. Nanti ibu kita akhirnya bisa bilang sama Allah, anak saya bertahan tidak mau memakai yang haram ya Allah. Karena saya sudah memberikan kepadanya petunjuk supaya meninggalkan yang haram. Berbahagia. Senyumannya mengembang di hadapan. Ya. Dan itulah sejatinya yang kita harus paham dan kita harus mengerti tentang perkara ini. Ya. Solih, taat, solihkan ketaatan. Maka itu merupakan yang pertama, birrul walidain kita kepada orang tua. Yang kedua, arti birrul walidain kita kepada Allah Subhanahu wa taala, arti birrul walidain kita kepada orang tua kita, yaitu adalah bagaimana kita jujur mendoakan mereka di dalam setiap pinta dan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendoakan. Kejujuran mencintai itu adalah menyebutkan namanya di hadapan Allah. Saya ulang kembali. Kejujuran mencintai adalah menyebutkan namanya di hadapan Allah. Anak ketika dia misalkan orator besar, lalu orang tuanya meninggal dunia, seluruh orasinya tidak akan terdengar oleh orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Seorang anak public speakernya itu luar biasa, dia menguasai public speaking yang bagus sekali. Orang tuanya meninggal, apa yang dia lakukan ketika dia berbicara dengan publik tidak akan terdengar oleh orang tuanya. Tapi ketika ada anak, lirih dia berdoa, ampuni dosa orang tua saya. Datang dari hati yang berusaha untuk taat kepada Allah dan selalu bertobat terhadap kesalahan. Nyampe itu lirihnya, doa itu nyampe kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya di ujung timur dan dia berada di ujung barat. Tetap nyampe, terkoneksi langsung dengan Allah. Terkoneksi langsung dengan orang tuanya. Ya.
Makanya Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim itu doanya Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah diriku, ampunilah kedua orang tuaku dan orang yang beriman pada waktu hari perhitungan terjadi. Nabi Ibrahim aja berdoa dan mendoakan dirinya dan mendoakan orang tuanya. Karena memang mendoakan orang tua itu merupakan salah satu bentuk manifestasi rasa cinta kita kepada Allah. Bahkan pilih waktu-waktu yang mustajab ketika sujud. Salah satu permintaan kita ketika sujud, gabungkan untuk meminta supaya kita diampuni dan orang tua kita diampuni. Makanya saya kalau sujud, setelah membaca dzikir sujud, selalu saya membaca surat Ibrahim 41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Makanya ketika sujud itu ya kita berdoa, ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah kedua orang tua saya, walil mu'minin dan seluruh orang mukmin pada waktu hari perhitungan nanti akan ditegakkan. Kita mendoakan orang. Ya. Dan itu penting. Ya. Mendoakan. Jadi mendoakan itu arti birrul walidain kita. Makanya ketika kita selalu mengingat orang tua kita dan mendoakan mereka di setiap waktu kita, itulah bentuk birrul walidain mereka. Dan itu bentuk salah satu hadiah yang membuat tersenyum, terkembang pada kehidupan orang tua kita ketika mereka telah meninggal dunia dengan panjatan doa. Karena manusia itu merupakan saksinya Allah di atas muka bumi ini. Doakan, doakan. Doakan orang tua kita. Di waktu-waktu prioritas yang semacam ini, doakanlah mereka sebaik-baik doa kita kepada mereka untuk kita panjatkan. Atas setiap air susu yang mereka telah berikan untuk kita, atas seluruh keringat yang mengkristal pada jejak perjalanan kehidupan kita, atas seluruh pencapaian yang kita dapatkan hari ini. Demi Allah ya, pencapaian yang kita dapatkan hari ini. Pencapaian Umar Mita, pencapaian Pak Eri, dan seluruh orang itu bukan karena kehebatan kita. Tapi dibalik apa yang dicapai oleh kita hari ini adalah karena sebuah proses ketulusan doa yang menggantung di pintu langit dari seorang ibu dan bapak yang gak pernah bosan mendoakan anaknya, yang terkadang lebih mendahulukan mendoakan anak daripada diri mereka sendiri. Hebatnya kita itu bukan karena kita, karena hebatnya orang tua kita menolong kita dalam bentuk doa, dan hebatnya Allah menolong kita dengan bantuan doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita. Makanya selama kita masih punya orang tua itu tenang sebenarnya. Kenapa? Jimatnya dalam tanda kutip masih ada. Jimatnya masih ada kalau kita masih punya orang. Lah itulah yang menjadikan kita akhirnya apa? Yang mendoakan mereka. Walaupun kita mendoakan di sepanjang hari-hari kita, di sisa kehidupan kita, itu pun tidak akan pernah bisa membalas satu tetes dari kebaikan yang telah mereka berikan untuk kita. Dengan seluruh kesusahan, dengan seluruh kesulitan, dengan seluruh pengorbanan yang mereka berikan untuk terus membersamai kita. Mengajarkan kepada kita, menjawab seluruh pertanyaan kita dari semenjak kecil, mencukupi kebutuhan kita, mendidik kita, membangunkan kita, mengajarkan kita tentang ketaatan. Semua itu tidak bisa ditebus. Doa itu hanyalah bagian dari cara kita menitipkan kepada Allah supaya Allah lah yang membalas kebaikan mereka kepada kita ketika Allah yang membalasnya secara sempurna. Doa itu mengetuk pintu, minta tolong sama pemilik kekuasaan alam semesta ini, yaitu Allah. Kita mengetuk pintu dalam bentuk doa. Ya Allah, rahmati orang tuaku ini. Kita mengetuk pintu kekuasaan Allah, pemilik alam semesta yang tidak berujung ini. Meminta tolong kepadanya supaya doa yang kita berikan dalam bentuk mengetuk pintu itu menjadi sebab kebaikan untuk orang tua kita. Doakan di waktu yang mustajab. Ya, kita mendoakan, kita menyertakan di waktu yang mustajab sepertiga malam yang terakhir, di waktu sujud, di waktu setelah kita tasyahud akhir sebelum kita mengucapkan salam, di waktu hari Jumat 1 jam sebelum tenggelamnya matahari, di waktu kita wukuf di Arafah, di waktu kita berada di
raudhah. Dan di semua tempat yang mustajab, di mana di tempat-tempat itu menggelegar doa kita di sisi Allah. Doakan, doakan, doakan. Dan itulah birrul walidain yang sejatinya. Yang kedua, memberikan baktinya kita semaksimal mungkin kepada orang tua kita dengan kita mendoakan setiap waktunya. Baik ketika hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Itu yang kedua. Apa yang ketiga, apa yang keempat, apa yang kelima. Arti birrul walidain, insya Allah kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya.